Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid An-Nur, Perumahan Bukit Kismadani, Bluro, Sidoarjo, dengan mengangkat topik hidup bahagia dan bagaimana cara memperolehnya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة walanajzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah, sebagaimana setiap khatib naik ke mimbar sebelum melanjutkan khutbahnya senantiasa menyampaikan, mengawali dengan pesan-pesan bagaimana kita semua bisa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan yang senantiasa berusaha kita patrikan di dalam sanubari kita, di dalam diri kita dan keluarga kita, maka mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membentangkan ridhonya, sehingga dengan ridhonya itu Allah memberikan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan mengangkat topik khutbah dengan judul kehidupan yang baik dan bagaimana cara memperoleh kehidupan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijauhkan dari segala hal yang sengsara. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang di situ ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kebajikan, ada kebaikan, dan jauh dari malapetaka. Jikalau kita bertanya kepada siapapun, pilih mana, hidup bahagia apa sengsara, hidup beruntung apa rugi, hidup sejahtera atau melarat, maka tentu semua orang akan memilih hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia, hidup yang selamat, dan hidup yang beruntung. Namun ironi dan faktanya, semua orang menginginkan kehidupan yang senantiasa baik,
tapi langkah kakinya tidak mengarah pada kehidupan yang baik. Maka melalui renungan Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dalam ayat ini Allah menegaskan man 'amila, barang siapa yang beramal shalihan, beramal solih, min dzakarin aw untha, apakah dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia tetap menjadi orang yang beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh akan aku beri kehidupan padanya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh akan aku beri balasan buat mereka dengan balasan dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan senantiasa membentangkan jaminan kehidupan yang baik manakala orang itu selalu beramal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka tetap beriman bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani di dunia ini hanya sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladang untuk menuju ke akhirat. Kehidupan yang sangat singkat ini digambarkan di dalam ayat yang lain Al-Quran surah Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbik, maka sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun dari hitungan manusia. Artinya kita hidup di dunia ini 1000 tahun itu sama dengan hidup di akhirat hanya sehari. Maka kemudian seakan-akan kita hidup lama, sehingga kemudian langkah kaki kita tidak melangkah menuju kehidupan yang kekal abadi, menuju akhirat. Maka disinilah Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi menerjemahkan wafil hayati thayyibah, bahwa di dalam kehidupan yang thayyibah itu khamsatun, ada 5 perangkat yang dibutuhkan. Artinya seseorang yang ingin kehidupannya yang baik, ada 5 syarat yang memang harus dipenuhi agar hidup kita ini betul-betul hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia, selamat dunia akhirat. Yang pertama adalah annahu rizqul halal, bahwa untuk menjadi syarat kita akan mendapatkan kehidupan yang baik adalah dilengkapi dengan rizki yang halal. Rizki yang halal adalah rizki yang memang dihalalkan oleh Allah, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Halal zatnya tentu di situ di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW menyebutkan mana makanan-makannya yang boleh dimakan dan mana makanan-makan yang tidak boleh dimakan, termasuk darah babi, kemudian daging anjing, daging binatang-binatang buas, binatang-binatang yang mempunyai gigi taring dan kuku yang tajam adalah termasuk bagian yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah yang tidak halal secara zatnya. Tapi juga ada yang halal, tapi cara memperolehnya tidak dengan baik. Misalkan gula adalah manis, siapapun yang mengenal gula, gula adalah halal. Tapi kalau gula itu diambil dari hasil mencuri, maka tentu cara memperoleh gula itu bukan menjadi gula yang halal, tapi gula yang diharamkan. Maka tentu rizki yang halal itu bukan hanya zatnya, tapi bagaimana cara memperolehnya. Fakta menunjukkan orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungannya, maka sungguh itu hanya untung, hanya ada di depan. Tapi fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang kemudian menyesal setelah berperkara dengan hukum, yang kemudian masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, baru meratap dan baru menyadari, tapi ternyata ketika sudah berurusan dengan hukum dan divonis bahwa dia salah,
maka ternyata mereka berada di dalam penjara pun tidak merasa bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Artinya apa? Orang akan mendapatkan kehidupan yang baik adalah senantiasa berusaha untuk mencari rizki yang halal. Yang kedua adalah al-qanaah. Al-qanaah itu adalah menerima terhadap apa yang Allah berikan. Nerimo ing pandum, diberi apapun yakin bahwa itu adalah sudah pemberian Allah. Dan orang yang qanaah itu selalu yakin bahwa rizki itu tidak akan tertukar. Jikalau satu ketika kita punya usaha, tapi ternyata usaha itu kita tidak laku atau kemudian malah rugi, maka tentu jikalau kita yakin bahwa rizki itu tidak tertukar, maka tentu itu adalah jalan Allah, bahwa kita memang dihadapkan pada situasi yang demikian ini. Orang yang qanaah itu akhirnya adalah akan menerima berapapun rizki yang diterimakan oleh Allah, asal apa yang diterima itu adalah jalan yang halal, maka dia akan mempergunakan rizki itu sesuai dengan jalur kebutuhan, bukan jalur keinginan. Setiap orang hidup itu ada dua hal. Yang pertama kebutuhan, yang kedua adalah keinginan. Terkait dengan kebutuhan, janji Allah sudah sangat jelas di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 48, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang menjadikan dia kaya atau dia cukup. Padahal di ayat sebelumnya Allah menjadikan laki-laki perempuan, menjadikan bahagia susah, tertawa dan sedih, tapi khusus untuk kaya. Tapi di sini Allah tidak menyebutkan huwa aghna wa afkar, dia menjadikan dia kaya atau miskin, tapi Allah menyebutkan dialah Allah yang menjadikan dia kaya atau cukup. Artinya orang kaya itu bukan diukur dengan banyaknya harta benda, melimpah ruahnya rizki yang diperoleh, tapi orang kaya itu adalah cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalaupun toh dia dapat uang banyak tapi dia tetap merasa kurang, maka dia bukan menjadi orang kaya karena dia diperbudak oleh hartanya. Tapi orang yang dikatakan kaya adalah orang yang betul-betul merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka piranti untuk menjadikan kehidupan ini baik adalah qanaah terhadap apapun yang Allah berikan. Yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ati, adalah tercukupinya, terpenuhinya ketaatan, atau tuh cocoknya antara petunjuk dengan ketaatan. Sudah tahu bahwa sesuatu itu benar dan kemudian dia melakukan kebenaran, itulah yang disebut dengan taufik. Dan piranti orang yang bahagia itu adalah taufiquhu ila ta'ah, cocoknya ketaatannya. Kenapa? Fa innaha tuaddiyahu ila ridwanillah, karena orang yang senantiasa mencocokkan ketaatan itu akan mencari ridho Allah yang menjadi tujuan dan sandaran hidupnya. Dan yang keempat adalah ya sa'adah wa ya halwatu ta'ah, adalah kebahagiaan itu sendiri dan nikmatnya kepatuhan. Dan yang terakhir adalah ridho bil qadha, ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Maka sungguh kehidupan yang kita jalani ini ada batas tepi akhirnya. Di saat itu kita akan mengalami suka maupun duka, bahagia maupun sengsara. Tapi ketika kita sudah berusaha, ternyata kita tetap juga tidak beruntung. Kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan prestasi setinggi-tingginya, namun ternyata penghargaan atas kerja kita tidak dihargai oleh manusia. Kita dianggap tidak ada dan tidaknya kita dianggap sama aja. Maka ridho bil qadha, ridho dengan takdir-takdir Allah, maka menyerahkan bahwa kita bekerja hanya mencari ridho Allah. Ketika kita bekerja hanya mencari ridha Allah, lepas orang lain itu memberikan penghargaan atau tidak bukan urusan. Yang paling penting adalah bagaimana hidup yang kita jalin adalah selamat dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah yang kemudian yang dijanjikan oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh
dia akan aku hidupkan dalam kehidupan yang baik, dan Allah menjadikan itu adalah sebagai balasan yang terbaik terhadap apa yang telah kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan 10 khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang selamat, yang Allah bentangkan keridhoannya, sehingga di dunia kita selamat, di akhirat pun kita selamat. Dunia yang sangat singkat ini mudah-mudahan mengantarkan kehidupan yang abadi, yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian tayangan liputan khutbah pekan ini. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.